Rumah Sakit Semen Metro Padang. TV kami informasikan bahwa sebuah ledakan terjadi di Rumah Sakit Semen Padang, Sumatera Barat. Akibat ledakan, sejumlah pasien harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Dentuman keras terdengar dari kawasan Rumah Sakit Semen Padang di Jalan Bypass Pisang, Kecamatan Pau, Kota Padang, Sumatera Barat, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Akibatnya, pemirsa, seperti yang Anda lihat di layar kaca bahwa puluhan orang, baik itu pasien, petugas maupun pengunjung, berlarian keluar dan tampak berada di area luar halaman rumah sakit. Beberapa kaca jendela dan loteng pecah dan ambruk ke lantai. Informasi yang kami terima dari beberapa warga di lokasi menyebutkan bahwa ada yang terluka karena mereka terkena serpihan kaca dan tertimpa loteng. Informasi sementara menyebutkan bahwa ledakan terjadi di loteng lantai 1 dan 2. Sementara itu, pasien lainnya sudah dievakuasi keluar rumah sakit. Kalau listrik kan mati saja kan, kebanyak air gua. Dari malas tali suku baraksi jadi mah. Oh pas mambi RS aku tadi itu. Lelo bu kan lelo bu. Baik, pemirsa, kami informasikan kembali bahwa telah terjadi dentuman keras yang terdengar dari kawasan Rumah Sakit Semen Padang di Jalan Bypass Pisang, Kecamatan Pau, Kota Padang, Sumatera Barat sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Akibatnya seperti yang terlihat di layar kaca Anda bahwa pasien terpaksa harus dilarikan keluar dari rumah sakit, begitu pula dengan petugas dan pengunjung tampak sudah berada di area luar rumah sakit. Kami belum bisa memastikan apakah ada korban jiwa maupun korban luka yang menjadi korban dalam peristiwa ini. Dan belum dapat diketahui pula dari mana asal dentuman keras yang terjadi di Rumah Sakit Semen Padang. Kemana-mana ini pasien semua, semua keluar. Kita keluar pun melalui pintu darurat tadi setengah mati dari dokter saraf tidak jadi berobat. Ini ke semua. Informasi yang kami terima bahwa sampai saat ini petugas pemadam kebakaran masih bertugas di area dalam rumah sakit. Kami masih mencari informasi lebih lanjut, pemirsa, bagaimana kerusakan yang terjadi di area dalam rumah sakit akibat dentuman keras yang terjadi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dalam video ini terlihat mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Kemudian sudah banyak warga yang terlihat di area luar rumah sakit. Dan dari informasi sementara disebutkan bahwa diperkirakan ledakan terjadi di lantai 1 dan 2 rumah sakit. Dari keterangan warga sekitar yang mendengar langsung dentuman keras di Rumah Sakit Semen Padang ini, bahwa dentuman atau ledakan terjadi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dan sontak menyebabkan semua orang yang ada di dalam rumah sakit berlarian keluar. Rumah Sakit Semen Padang, infonya ada gas yang meledak sehingga banyak yang luka-luka. Kejadian hari Selasa. Baik, pemirsa, kami sedang mencoba untuk menghubungi Gubernur Sumatera Barat untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di Rumah Sakit Semen Padang. Sudah ada Bapak Mahyeldi. Selamat sore, Pak Mahyeldi. Selamat sore. Baik, Pak Mahyeldi, kami baru saja mendengarkan informasi ada ledakan di Rumah Sakit Semen Padang. Bisa Anda ceritakan lebih jauh apa yang sebetulnya terjadi, Bapak? Ya, jadi dari informasi lapangan yang saya dapatkan tadi,
bahwasanya ledakan itu bersumber dari AC sentral yang ada di sana. Dan dari akibat ledakan itu ada beberapa orang yang luka-luka dan tidak ada korban jiwa sampai sekarang. Dan kemudian kepada pasien yang ada di rumah sakit kita evakuasi ke rumah sakit terdekat. Ada M Jamu, kemudian juga ada Yus Nafsu, ada Baitur Rahmah, dan kemudian juga ada Rasidin yang dari Padang. Dan kemudian kepada Dinas Kesehatan Provinsi yang mengkoordinasikan dengan masjid yang lain. Dan sekarang ini dari manajemen tetap berkoordinasi dengan kita dari Dinas Kesehatan untuk langkah-langkah selanjutnya. Tapi buat sekarang ini yang pasien yang ada di sana itu yang kita amankan lebih dahulu melalui rumah sakit yang ada di sekitar. Oke, jadi semua pasien sudah berhasil dievakuasi ya Pak? Ya, secara bertahap dievakuasi. Sekarang ini yang berat, ya, dan kemudian yang karena kejadiannya tadi jam 3:30 tadi ya, dan proses itu sekarang dalam evakuasi dari pasien-pasien yang ada secara bertahap pasien yang ada sekitar. Baik, secara bertahap pasien sedang dievakuasi. Kalau begitu masih ada ya Pak pasien yang masih berada di dalam rumah sakit? Ya, karena memang untuk pemindahan pasien itu kan juga ini ya, perlu koordinasi juga dengan rumah sakit yang terdekat, dan juga tentu kesiapan rumah sakit juga untuk menerima, karena juga kondisi daripada pasien kan juga berbeda-beda satu sama lainnya. Oke. Dan untuk itu tentu perlu persiapan dan juga perlengkapan yang mesti dipenuhi oleh rumah sakit yang akan menerima nantinya. Oke. Pak Gubernur, benarkah karena ledakan ini sempat muncul api di dalam rumah sakit? Memang itu dari akibat ledakan itu ada beberapa batu lantai 7 ya. Kemudian di atasnya lantai 7 itu yang pusat ledakannya di sana. Nah, untuk mengantisipasi mungkin efek selanjutnya itu makanya pasien dievakuasi. Dan memang yang namanya ledakan itu juga ada percikan-percikan, dan kemudian juga di sana juga ada listriknya, dan kemudian juga ada banyak hal lah. Ya. Oke, tapi ekses dari ledakan ini sudah berhasil ditangani ya Pak? Karena kami mendapat informasi petugas pemadam kebakaran sudah masuk ke area dalam rumah sakit. Apakah berarti sudah tertangani? Iya, jadi seluruh kelembagaan yang ada di provinsi dan juga di kota itu juga berkoordinasi dalam rangka untuk penyelaman pasien dan kemudian juga mencegah kerusakan selanjutnya ataupun juga selanjutnya yang sekarang ini lagi diantisipasi. Dan jelas tentunya biasanya kita di Sumatera Barat itu ketika ada terjadi suatu musibah, maka itu kita berkoordinasi semuanya, termasuk orang kebakaran. Dan Padang juga punya, kemudian juga kota juga punya, kemudian mereka juga punya. Itu nanti tergantung berapa kebutuhannya. Oke, baik. Tapi dipastikan bahwa sumber kebakaran ini berasal dari perbaikan AC sentral, bukan karena faktor lain ya Pak? Sampai sekarang informasinya begitu kita dapatkan, karena memang ledakan yang disebabkan oleh AC, karena AC sentral, karena memang namanya AC sentral kan juga akan berefek kepada yang lain, itu makanya evakuasi dan penyelamatan kepada para pasien dan juga para petugas tentunya. Baik, Pak Mahyildi, apakah juga memantau juga bagaimana kondisi di sekitar rumah sakit saat ini? Apakah masih banyak pasien yang berada di luar rumah sakit, Pak? Belum terevakuasi? Sampai sekarang, karena memang saya sekarang ini berada di Solo ya, itu laporan yang kita ada terima dari dinas dan kemudian juga dari UPD kita terkait, dan memang
pemindahan pasien karena memang secara bertahap dan perlu kelengkapan. Tapi sekarang ini semuanya bergerak dukungan dari kota dan dukungan dari kita semua. Oke, Pak Mahyaldi, benarkah polisi juga sudah turun ke lapangan untuk memastikan bahwa tidak ada faktor-faktor lain seperti misalnya aksi terorisme yang menyebabkan adanya ledakan di rumah sakit? Sekarang ini penyebabnya dari informasi lapangan adalah karena ledakan sentralnya ya. Jadi maka itu tidak ada hal yang lain. Nah maka itu tentu dari jalan-jalan kepolisian dipastikan sudah turun ke lapangan untuk mengecek secara lebih detailnya kan kejadian tersebut dan kemudian juga tentu nanti akan memastikan sesuatunya sehingga lebih detail lagi. Oke, baik kalau begitu terima kasih Pak Gubernur Sumatera Barat, Pak Mahyaldi sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Dan pemirsa, saat ini kami juga sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Sumatera Barat Kombes Pol Dwi Sulistiawan untuk mengetahui informasi di lapangan. Selamat sore Pak Dwi. Selamat sore Mbak. Baik, Pak Dwi, apakah saat ini Pak Dwi berada di area Rumah Sakit Semen Padang? Bagaimana perkembangan terbaru yang terjadi di Rumah Sakit Semen Padang pasca ledakan, Pak? Nah, jadi untuk saat ini yang berada di lokasi Semen Padang, Rumah Sakit Semen Padang, Kapolresta, Mbak, dengan anggotanya ada di TKP semua. Apa informasi yang berhasil dihimpun dari TKP, Pak? Nah, untuk informasi awal, bahwa jam 15.30 terjadi ledakan. Nah, ledakan itu sudah diidentifikasi bahwa itu terjadi karena ada perbaikan AC. Ya, AC di lantai 6 itu outdoor AC meledak yang pertama. Kemudian menyambung menjalar ke AC bawah. AC bawah ke ruang tunggu itu. Ya, jadi disitulah ledakannya yang cukup keras. Sehingga memporak-porandakan ruang tunggu. Oke. Nah, gitu. Lantai 6 itu area apa, Pak? Lantai 6 itu termasuk rawat inap juga dari situ. Termasuk rawat inap ya? Oke. Informasi terkait dengan korban, Pak? Korban luka, korban jiwa bagaimana? Nah, sampai saat ini masih diidentifikasi. Karena tadi campur dengan pasien yang ada di rumah sakit yang sedang dievakuasi. Oke. Baik. Masih dalam proses identifikasi atau perhitungan ya Pak untuk korban. Tapi kalau yang kami dengarkan juga bahwa dampak dari ledakan ini juga menghancurkan, memporak-porandakan terutama di lantai 6 dan lantai di bawahnya. Apakah ini juga berdampak pada area di sekitar Pak? Kalau untuk area sekitar nggak ada berdampak. Oke. Hanya di dalam saja. Walaupun berarti tidak ada operasional rumah sakit itu dihentikan, nggak bisa aktif lagi. Gitu, Mas. Oke. Masih dihentikan ya Pak sampai sekarang seluruh operasional rumah sakit? Ya. Bahkan pasien-pasiennya sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Oke. Baik. Peran dari petugas kepolisian yang ada di sana sampai saat ini Pak, apakah juga termasuk mengkonfirmasi betulkah bahwa penyebab utamanya adalah karena perbaikan AC atau kemungkinan masih ada faktor lainnya? Ya, sudah ada kepastian karena perbaikan AC. Sudah ada kepastian ya Pak? Baik. Ya. Oke. Kalau untuk pasien-pasien yang ada di rumah sakit, apakah dari Polda Sumatera Barat juga turut membantu proses evakuasi Pak? Ya, kita bersama-sama dengan TNI juga kita mengevakuasi ke 3 rumah sakit terdekat. Sudah selesai belum proses evakuasinya Pak? Apakah mereka semua sudah dikeluarkan dari rumah sakit? Sudah. Sudah ya?
Tapi Iya, apakah Mbak, semuanya sudah dipindahkan ke rumah sakit baru, ke rumah sakit lainnya, Pak? Iya, sudah. Sudah selesai ya? Iya. Oke, kalau dari video yang kami tampilkan sekarang, Pak, ini kan masih terlihat ada kerumunan orang di area luar rumah sakit. Masih ada juga keranjang-ranjang pasien. Kalau sekarang apakah sudah clear, Pak, semuanya? Kerumunan orang masih banyak, terutama keluarga dari pasien yang merasa khawatir karena keluarganya dirawat di rumah sakit Semen Padang. Ya, mereka datang menanyakan keluarganya dipindah kemana gitu. Nah, itu yang membuat Oke, di situ kan juga ada petugas pemadam kebakaran ya Pak untuk menangani ekses dari ledakan. Apakah seluruh proses atau untuk penanganan ekses ledakannya sudah tertangani Pak? Nah, untuk penanganan ledakan sudah mulai berangsur ditangani. Oke. Biar tidak menjalar ke tempat lain. Baik. Oke, untuk penjagaan keamanan di sekitar rumah sakit apakah juga terus berproses Pak sampai saat ini? Iya, rumah sakit sudah dilakukan polis lain sebagai tanda bahwa itu sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Oke. Kalau begitu proses selanjutnya apa Pak? Setelah seluruh pasien berhasil dievakuasi, kemudian juga ledakan sudah tertangani, proses selanjutnya yang melibatkan kepolisian apa lagi? Kita mencoba untuk mencari informasi terkait dengan korban. Nah, itu. Kemudian juga kita sedang menyelidiki sebab musabab daripada terjadinya ledakan. Apakah sudah ada keluarga korban yang menginformasikan bahwa mereka belum melihat anggota keluarga mereka Pak atau melaporkan adanya kehilangan? Saat ini masih proses Pak. Masih proses? Oke, Iya. tapi apakah kepolisian sudah mendapatkan Pak data pasien yang sedang dirawat inap di hari ini itu berapa orang di Rumah Sakit Semen Padang? 102 pasien. 102 pasien, oke. Ya. Dan apakah 102 pasien ini dipastikan sudah dievakuasi Pak? Iya, sudah. Sudah selesai semua ya? Tinggal menunggu Iya. pendataan korban luka. Korban, betul Pak. Tapi kalau korban jiwa dipastikan tidak ada, betul Pak? Untuk sementara belum ada. Untuk sementara belum ada. Baik kalau begitu. Ya. Jadi masih menunggu proses identifikasi yang lebih dalam lagi. Pemirsa, Ya. kami informasikan bahwa telah terjadi ledakan di Rumah Sakit Semen Padang, tapi menurut keterangan dari Gubernur Sumatera Barat dan juga Kabid Humas Polda Sumatera Barat, bahwa ledakan sudah berhasil tertangani, kemudian seluruh pasien rawat inap yang berjumlah 102 orang juga sudah berhasil dievakuasi ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat lainnya. Dan saat ini dari pihak kepolisian sudah melakukan pengamanan dan nanti akan dicari tahu lebih lanjut penyebab utama kebakaran. Namun dari identifikasi sementara yang sudah dilakukan bahwa ledakan terjadi akibat adanya perbaikan AC sentral yang ada di lantai 6 Rumah Sakit Semen Padang. Baik kalau begitu. Kami ucapkan terima kasih Kabid Humas Polda Sumatera Barat Kombes Pol Dwi Sulistiawan atas informasinya di Breaking News Metro TV saat ini. Pemirsa, demikianlah Breaking News Metro TV. Informasi lainnya, perkembangan lebih lanjut terkait dengan ledakan yang terjadi di Rumah Sakit Semen Padang dapat Anda ikuti di program-program Metro TV lainnya.